Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dalam dongeng. Apa saja unsur intrinsik dalam dongeng? Unsur intrinsik dalam dongeng yang pertama adalah tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, watak. Dan yang keenam adalah amanat. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Tema. Tema adalah pikiran pokok yang mendasari sebuah dongeng. Jadi, tema adalah inti dari sebuah dongeng. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, suasana, dan alat pada suatu peristiwa dalam sebuah cerita dongeng. Latar yang pertama kita akan membahas latar waktu. Latar waktu contohnya pagi hari, siang hari, pukul 9 pagi, lalu mungkin pada zaman dahulu. Nah, yang membicarakan tentang waktu berarti disebut dengan latar waktu. Bisa juga minggu depan, pada bulan November, dan lain-lain. Latar yang kedua adalah latar tempat. Contohnya, di rumah, di hutan, istana, di sekolah. Nah, latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah dongeng. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana adalah suasana yang diceritakan dalam sebuah dongeng. Misalnya, dongeng tersebut latar suasananya adalah sedih atau menyedihkan, atau bisa juga mengharukan, atau mungkin juga peristiwa yang menggembirakan atau menyenangkan, dan bisa juga menegangkan. Latar yang keempat adalah latar alat. Latar alat adalah alat yang digunakan dalam peristiwa pada suatu dongeng. Misalnya pensil, buku, atau misalnya pada dongeng kepahlawanan ada alatnya pedang ataupun tombak. Berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, alur ini ada dua anak-anak. Ada alur maju dan juga alur mundur. Kalau alur maju berarti ceritanya diceritakan dari awal kejadian hingga akhir. Sedangkan pada alur mundur sebaliknya. Berarti yang diceritakan dari akhir dulu baru ke peristiwa yang awal atau penyebab kejadian yang ada pada akhir cerita. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pemain dalam sebuah dongeng. Misalnya yang ada pada gambar ini. Ini adalah bawang merah, bawang putih, dan juga ibunya bawang merah. Nah, anak-anak, jika pada dongeng fabel, biasanya tokohnya adalah hewan. Misalnya pada cerita kancil dan buaya, berarti tokohnya adalah kancil dan buaya. Kemudian pada tokoh itu ada dua jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Misalnya pada cerita bawang merah bawang putih, tokoh yang antagonis, tokoh yang jahat adalah si bawang merah. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Siapa tokoh yang baik dalam bawang merah dan bawang putih?
Iya, betul. Si bawang putih. Unsur selanjutnya adalah watak. Watak adalah sifat tokoh dalam dongeng. Nah, setelah tadi tokoh, sekarang adalah watak. Dalam unsur intrinsik watak ini, setiap tokoh dijelaskan sifatnya apa saja. Misalnya ada pemarah ataupun suka mencuri. Seperti itu. Nah, memang sifat itu ada sifat yang baik dan sifat yang jahat. Tapi untuk menuliskan watak, kita harus lebih rinci. Betul, mungkin ditulis jahat, tapi jahatnya yang bagaimana? Misalnya jahatnya yang suka mencuri, termasuk jahat. Kemudian suka mengolok-olok, itu juga jahat. Kemudian sifat yang baik harus dirinci juga, baiknya bagaimana? Apakah baik yang bijaksana atau yang suka menolong? Nah, seperti itu contoh dari watak. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam dongeng atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, supaya kita semua lebih paham untuk mencari unsur intrinsik dalam sebuah dongeng, sekarang marilah bersama-sama kita simak kisah semut dan belalang. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak dongeng semut dan belalang, marilah sekarang kita cari unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tema. Dari kisah semut dan belalang tadi, intinya adalah menceritakan tentang kerja keras. Ya, karena semut bekerja keras untuk mencari makanan agar saat musim dingin tiba, si semut tetap mendapat makanan. Nah, berarti tema dari dongeng tersebut adalah kerja keras. Unsur yang kedua, latar. Latar tempatnya tadi adalah di ladang. Di ladang di sebuah hutan yang rimbun. Kemudian latar waktu. Latar waktu yang disebutkan dalam cerita tadi adalah musim panas dan juga musim dingin. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasananya adalah bahagia karena pada akhir cerita si semut dan belalang saling berbagi makanan untuk si belalang supaya belalang juga mendapat
makanan supaya tidak lemas pada saat musim dingin. Kemudian latar alatnya adalah violin. Jika kalian masih ingat ceritanya, si belalang bersantai-santai sambil bermain violin. Nah, violin adalah alat yang diceritakan dalam sebuah dongeng, sehingga violin adalah salah satu latar alat. Selanjutnya adalah alur. Alur dari dongeng tersebut adalah alur maju, karena diceritakan dari awal musim panas hingga musim dingin, yang pada akhirnya si belalang tidak memiliki makanan untuk persediaan pada musim dingin. Kemudian tokoh. Tentu saja tokoh dalam dongeng tersebut adalah belalang dan semut, atau semut dan belalang. Setelah kita tahu tokohnya, sekarang kita cari bagaimana watak dari tokoh-tokoh tersebut. Wataknya adalah yang pertama, wataknya belalang. Belalang sikapnya atau sifatnya adalah pemalas. Karena saat yang lainnya, saat si semut bekerja keras untuk mencari makan, ternyata si belalang malah bersantai-santai. Dia tidak memikirkan pada saat musim dingin, dia tidak mendapat makanan. Dia malah bersantai-santai, sehingga sifatnya adalah pemalas. Kemudian sifat semut atau wataknya semut. Semut adalah seorang pekerja keras. Selain itu, dia juga suka berbagi, karena di akhir cerita semut membagi makanannya dengan belalang. Dan yang terakhir adalah amanat. Ayo coba tebak, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari dongeng belalang dan semut tadi? Ya, jadilah seorang pekerja keras yang memikirkan masa depan. Kita tidak boleh bersantai-santai, tapi kita juga harus bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan kita. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai unsur intrinsik dongeng. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.